Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Remaja. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan kita nggak pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Satu contoh yang paling sederhana. 2 hari yang lalu saya dipanggil sebuah rumah sakit. Dan saya tanya kepada dokter di sana, "Dok, berapa harga oksigen hari itu?" 600.000. 1 liter. Harga oksigen di rumah sakit itu 600.000 1 liter. Terus saya tanya, berapa butuhnya manusia 1 hari oksigen? 2.200 liter. Misalnya kali lomlor, khususnya jamaah Masjid Remaja, Allah bilang, jamaah kali lomlor Masjid Remaja oksigen bayar. Itu berarti 600.000 kali 2.200 itu 1.320.000.000 per hari. Kira-kira dungone ngene sih, ya Allah, kula benjing prei mboten nambahkan. Enggak mampu gitu. Itu baru nikmat oksigen. Belum nikmat kesehatan, nikmat iman khususnya, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan banyak. Enggak mampu kita. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maka Allah mengingatkan kita, udahlah. Allah memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmat aku tambah nikmat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan Allah mengingatkan juga di surat An-Nahl ayat 18, apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Semoga kita yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Pertanyaannya, mampu nggak kita? Bisa nggak mencontoh beliau? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Bisa nggak? Bisa. Kalau ada ayatnya berarti bisa. Ayatnya Allah letakkan di Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh kata Allah, pada diri Rasul Muhammad SAW itu ada teladan yang baik bagimu, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Coba angkat tangan, siapa yang sekarang ini yang hadir yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Oh, semua mengharapkan. Yang tidak mengimani hari akhir, angkat tangan. Duh, semua mengimani. Berarti jelas ayat ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, contohlah Rasul, berarti bisa dicontoh beliau.
Kalau pertanyaan kedua ini baru jawabannya masing-masing. Sanggup nggak nyontoh persis? Kalau saya ditanya, saya bilang nggak sanggup. Kalau nyontoh persis nggak sanggup. Ada doa luar biasa sebelum dia wafat, itu hampir setengah tahun. Tiap hari doanya, Allahumma inni wahai fil miskin wa taqabbawatil fil miskin wa taqulil jannah. Wani ngono. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku nanti dalam posisi yang miskin. Wani nyenyek tun zaman saya jaluk melarat, ya. Malah jadi kufur gitu. Artinya ada beberapa yang mungkin tidak mampu, ya. Ada yang mau menikah lebih dari satu seperti Rasul. Gaya to arek kali lom, tapi gak wani-wani mek ngomong tok, tapi gak wani nglakoni kan. Nah, namun setidak-tidaknya mencontoh Rasul itu kita diperintahkan Allah, dan kalau kita nanti mampu mencontoh beliau, mampu mengikuti beliau, maka nikmat ditambah. Nikmat ditambah sama Allah. Apa tambah nikmatnya? Sepanjang hidup kita itu dalam cintanya Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31, fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika Rasul diperintahkan Allah mengatakan ikuti aku, maka siapa mencontoh beliau Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir di pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Sampai di mana? Ini masih ingat kita sampai di mana? Ya akhlak pada Allah kan, baru pada Allah. Sampai di mana? Kan akhlak pada Allah itu meliputi ini. Ya, akhlak pada Allah itu diantaranya adalah takwa, sudah, insya Allah sudah awal-awal. Cinta dan ridho, tidak ada yang ingat. Ikhlas, khauf dan roja, tawakal, syukur, muraqabah, taubat. Sampai di mana kita? Cinta dan ridho sudah? Sudah. Ikhlas? Sudah. Berarti khauf dan roja. Oke. Sampai di khauf dan roja. Khauf dan roja. Kata khauf ini memiliki makna takut. Sedangkan roja memiliki makna harap. Maka kita sebagai hamba Allah itu harus punya khauf dan punya roja. Itu baru namanya hamba yang berakhlak kepada Allah rohnya. Kalau sampai kita tidak punya rasa takut sama Allah, berarti kita tidak punya akhlak sama Allah. Kalau Allah gak dibelas. Nah, takut pada Allah itu bukan takut yang seperti kita ketemu yang makhluk yang menyeramkan, yang aneh-aneh, bukan. Takutnya itu karena Allah memiliki sebuah ketetapan buat kita. Ketetapan yang Allah berikan ini yang paling sederhana diletakkan di Al-Baqarah 286. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ketetapan Allah adalah semua bentuk kebaikan dibalas, semua bentuk kebaikan dibalas. Dalam surat 99 juga sama di ayat 6 dan 7. Fammay ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Maka segala bentuk kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi dibalas. Segala bentuk kejahatan sebesar biji sawi pun dibalas. Nah, oleh karena Allah punya ketetapan yang demikian, maka kita punya rasa takut kalau sampai Allah itu murka. Kita harus punya rasa takut kalau sampai Allah itu marah. Kita harus punya takut kalau sampai Allah itu nanti menghukum kita. Ini khauf itu. Jadi khauf itu bukan kok wedi, itu bukan. Tapi khaufnya di sini adalah khauf yang karena Allah sudah memiliki keputusan. Maka dalam surat 12 di ayat yang ke-87,
Rabbuna wa ta'ala memberikan satu gambaran untuk memahami khauf ini adalah ya bani habbu wa tahassu mi Yusuf wa akhihi wa la tal'asu mir ruhilah innahu la ya'aisu mir rolihlah dil khaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, jadi rojak di sini adalah dia punya harap sama Allah. Jadi Allah tunjukkan rojak itu harapan. Maka kita harus punya rojak. Rojak ya, kalau rujak di Gang berapa? Rujak Timur. Maka seseorang akan menjadikan dia itu aman, ya. Dia akan menjadikan tenang ketika dia punya rasa khauf. Faja'al qab min makruh ya'nalu min mahbub ya'tuh. Khauf adalah kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai itu menimpanya. Jadi kalau dia tahu digambarkan neraka penghuninya seperti ini, yang diminum seperti ini, yang dimakan seperti ini, terus dia takut, itu khauf. Jadi bukan takutnya takut yang aneh-aneh, seperti ketemu Mas Gondo. Tahu Mas Gondo? Gondoruo, Mbak Kunti gitu. Sebetulnya kalau kita ketemu mereka tuh tidak boleh takut mestinya. Karena Rasul pesan begini, kalau kamu bertemu mereka, fakulu bismillah wa adu ilamul ayam babi. Kalau kamu ketemu mereka, langsung ucapkan bismillah, dia akan mengecil. Tapi kita bismillahnya tidak muni, ini dok, tidak muni. Padahal sana itu ketemu kita ya wedi, aslinya pada wedi ini. Cuma mergo rupane saking gantengnya yang sana itu kita sampai melayu dah karu-karuannya. Nah, maka khauf ini punya rasa takut harus bersumber di dalam rasa takut yang paling dalam. Dalam surat 9, Rabbuna wa ta'ala menunjukkan khauf itu ada diletakkan di surat 9 ayat 13, Ustaz. Surat 9 ayat 13. Ini khauf ini. Ala tuqalituna qauman nakhasu ayyamnakum wa hum bi khairir rasuli wa hum ba'da'ukum awwala marrah wa atahunnakum fallahu ahaqqu an tasnahu in kuntum mu'minin. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka lah yang pertama kali memulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tuh, awalam mara'at takasunnahum fallahu ahaqqu. Fallahu ahaqqu. Takut tuh yang hak sama Allah. Tidak boleh sama yang lainnya. Termasuk juga di surat 9 ayat 18, mumpung di surat 9 ayat 18. Itu takut juga hanya sama Allah. Tidak ada selainnya. Maka saya katakan begini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama sholah wa atazaga wa lam yaksha ilallah. Ya. Hanyalah yang memakai masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Jadi takut itu tidak boleh sama apapun kecuali kepada Allah. Itu khauf. Maka hamba yang punya takut pada Allah, khauf, jaminannya dua. Jadi orang yang punya khauf pada Allah langsung dijamin Allah dua hal. Semua dosa dan kesalahannya diampuni, jaminan surga. Dan ini Allah letakkan di surat 67 ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir.
67 12 Al-Mulk. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuh, jadi orang yang punya khauf sama Allah dapat dua sama Allah. Lahum maghfirah, dapat jaminan ampunan dosa. Ajrun kabir, ajrun kabir, ajrun karim, ajrun adim, sepakat. Ketika Rasul bertanya tentang ajrun karim, ajrun kabir, ajrun adim, Jibril alaihissalam mengatakan itu surga. Karena tidak ada pahala yang lebih besar, lebih indah, lebih mulia itu selain surga. Berarti orang khauf itu jaminannya lahum maghfirah. Dia pasti diampuni dosa dan kesalahannya sama Allah, dan ajrun kabir. Ada lagi ajrun karim. Contoh ajrun karim 57:18. Itu ajrun karim ujungnya. Qardhan hasanan yudha'afu lakum wa ajrun karim. Betul. Ya, ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang baik. Nah itu ajrun karim. Yang tadi ajrun kabir. Nanti ada lagi ajrun adim. Itu semua surga. Nah sehingga orang yang takut sama Allah, terutama yang dia tidak melihatnya, tapi dia yakin Allah melihat. Ya, itu kalau sendirian. Harus sendirian. Sendirian di ruang pimpinan sembarang. Karena Allah ngeroi. Iki nek dicelotak ya iso. Tapi dia tidak mau. Tidak ada orang tahu loh. Nanti gampang laporan iso disusun dengan cara rekapitulasi, ya, atau buat anggaran pembelanjaan bisa. Tapi dia tidak mau. Nah model begini loh. Makanya tadi sampai dikasih contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu juga sama. Ketika diajak untuk melakukan perzinahan, beliau tidak mau, takut. Dan di antara orang yang takut diajak berzina, itu orang yang nanti mendapat naungan di padang mahsyar. Ada 7. Itu wal imamu ta'dilu, imam yang adil. Terus rojulun wa qalbuhu fil masjid, pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Jenengan sekarang usia berapa? Nah ini pemuda. 60 itu pemuda menurut PBB, ya. Sampai umur 70 itu pemuda. Jadi tidak usah wedi, ya. Pemuda cuma yang sudah rotok perubahan gitu. Nah, jadi siapapun, beliau berapa sekarang? Saya masih muda. Berapa? Dari 58. Nah, 58 pemuda. Jadi PBB itu pemuda itu sampai 70. Kalau tidak ngomong sampai 70, nanti Pak Prabowo tidak bisa jadi presiden gitu. Nah, kalau wakilnya itu baru bocil kan gitu. Nah, saudara-saudaraku, jadi sampai Rasul bilang, sab'ah man kuli hadafi yang dapat perlindungan di mahsyar itu 7. Pertama apa? Pimpinan yang enggak, imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua itu rojulun biqolhi fil masjid, pemuda-pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Jangan ngeremehkan loh sama marbot, sama takmir. Itu mereka tuh bisa di padang mahsyar tuh jaminannya ada perlindungan tuh orang-orang yang hatinya ke masjid. Hatinya loh ya. Ojo aneh-aneh nama masjid kalau aneh-aneh. Nyenyek tun. Sungguh kalau berarti dia tidak punya khauf, tidak punya khauf. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kemudian yang ketiga, itu adalah orang-orang yang kalau berjanji tidak ingkar. Ini jaminan besok di padang mahsyar ini aman. Yang keempat, pemuda yang diajak berzina tidak mau. Padahal nggak ada siapapun. Ini. Kemudian yang kelima, ini orang-orang yang infak sedekah, baik dia terang-terangan maupun sembunyi. Itu jaminan surga. Ya. Kemudian yang ketujuh itu orang-orang yang minaqoli sadaqah, berkata benar. Ya, jujur, tidak aneh-aneh. Makanya jujur tuh nomor 1, itu paling disukai Allah. Dan yang ketujuh, saya lupa yang ketujuh, sebentar. Saya buka hadis sebentar ya.
Bukan, yang ketujuh itu bukan, yang ketujuh itu sebentar. Berpisah dan mengenal Allah. Dia apabila mencintai, ya, mencintai satu dengan yang lain itu karena Allah. Jadi man iyyahibu ilayya alillah wa yuhibbu ila farqalillah. Jadi kalau dia mencintai ataupun berpisah itu karena Allah. Ya. Hati-hati ya istri-istri dengan hadis ini. Ojo njaluk cerai. Nyenyek tuh. Ya. Kalaupun cerai itu karena Allah. Bisa karena kematian. Atau karena suami sudah melanggar kaidah syar'i itu boleh ya. Kalau suaminya sekarang nyembah Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya tinggalan. Itu boleh, itu berarti karena Allah ya. Tapi kalau cuman pokoknya belanja kurang 50.000 ya. Ributnya kok 3 dino petang dino. Itu suami naik gemes ya kesana ya. Makanya para suami itu nggak salah kalau cari istri yang cantik itu memang benar. Masya ngomel gue saya enak didelok. Wes elek ngamuan, rasanya pengen gak mulih. Nah, ya, jadi wajar. Nah, maka khauf yang Allah maksud di sini adalah dia punya rasa takut kalau sampai Allah murka. Dia punya rasa takut kalau sampai nanti dia dapat hukuman dari Allah. Ini khaufnya. Nah, kemudian karena dia mengenal betul Allah, sehingga dia takut. Nah, orang yang takut seperti ini itu dikasih pangkat sama Allah. Tahu pangkatnya apa? Ulama. Surat 35 ayat 28. Jadi orang yang takut sama Allah itu dikasih pangkat sama Allah. Tidak main-main dong pangkatnya Allah. Ngasih pangkatnya Allah, ulama. Jadi kita tuh dikasih pangkat oleh Allah orang-orang yang khauf, orang-orang yang takut itu dengan sebutan ulama. Ini Allah letakkan di surat 35 Fatir di ayat 28. Boleh langsung terjemahnya boleh atau saya bacakan sedikit juga boleh. Bahwa itu dikatakan begini. Surat 35 ayat 28 Fatir, ya, Fatir ayat 28. Mengatakan innama yashallahi min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama kita ini khauf, punya rasa khauf dan takut, maka kita itu dikasih pangkat Allah ulama. Tapi nek sama Quran gak diwedi, ayat Allah dipelintir-pelintir, tidak ada takutnya, itu bukan ulama, itu ubaru. Itu waplek-daplek ubaru saya ingin, ya. Itu loh bedanya ulama dulu dengan sekarang. Mohon maaf karena saya dulu reporter TVRI dan saya juga sering bersama Pak Harto masa itu. Saya kalau pas ke sana baik ke Cendana atau kalau nemani beliau kolom pencapir itu yang sering bertugas saya. Kemudian kalau jenengan ingat lagi Ari Purnomo Aji, Iwan Tuana Kota, Nus Tuana Kota, itu nama-nama kawak-kawak saya ikut TKP. Nah itu Presiden Soeharto itu sekelilingnya itu Kiai Tebu Ireng, iya, Kiai Lirboyo, Kiai Langitan, iya benar, Kiai Tebu itu, kiainya khos semua. Presiden sekarang ini kiainya kes. Jadi kalau dulu kiainya khos, wedi ya Allah. Yang sekarang ini kiainya kes semua. Kena Rubicon dedel, kena Alprat mencelat. Tidak ada khaufnya. Ini contoh nyata. Itu di negeri Konoha. Ya, Konoha itu presidennya namanya Mulyono. Kalau Wakanda, Wowo. Ya. Nah, maka saudara-saudaraku, dari sinilah kita jadi belajar tentang khauf. Kemudian roja. Apa itu roja? Roja itu karena kita punya dosa. Kita pasti berdosa. Karena apa? Rasul bersabda, qala Allah azza wa jalla, berarti dari Allah kan? Jadi qala Rasulillahi, qala Allah azza wa jalla. Rasul bersabda, dari Allah berfirman, ya ibadi inakum tuhtiuna bilaili wa nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah bilaili
wa nahar. Berarti kita berbuat dosa itu baik malam maupun siang. Terus Allah bilang, wa ana akfir lahu dunuba jami'a. Aku Allah Rabbmu ini mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa afir lakum. Maka mintalah ampun kamu padaku, tak ampuni. Nah, karena Allah mengatakan itu, kita punya roja, punya harap. Tapi walaupun kita punya roja, jangan beti. Tahu beti? Terus ngerti gak oleh. Si pancet itu namanya beti. Tapi ketika kita astagfirullah, aku dalam dosa, kita punya roja bahwa Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh aku Rabbmu itu mengampuni semua dosa. Tidak ada takutnya kita. Punya roja kita. Dan jangan mendengarkan omongan siapapun. Kita angel mas. Dosamu wis kenemenan. Iki nek sing ngomong wedok itu setan dasireng kerudungan. Nek sing ngomong lanang setan dasireng kopiahan. Karena rojak yang terbesar Allah berikan di surat 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyal asrafu bi anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu dia. Jadi kita tuh sama Allah, tidak usah takut. Tapi jangan beti tadi loh. Artinya jangan belebes. Begitu kita merasa, ternyata salah yang aku lakukan, ternyata nggak boleh, tidak usah takut. Kita disuruh Allah roja, punya harap. Makanya kalau ngaji, tiba-tiba, gak oleh tiba-tiba. Waduh ya apa aku biar, nggak usah takut. Cukup minta ampunan Allah, selesai. Lah ngaji gak oleh tambah ini, gak oleh. Oh ngerti ono gak ngaji gimana? Itu lebih parah lagi. Jadi kalau kita tahu tidak boleh, tidak usah takut. Ya sudah, mungkin waktu itu ilmunya belum nyampe. Atau kita belum tahu, tidak usah bingung. Banyak orang Pak, haji itu ternyata ya. Kemarin saya kan diminta tolong manasik. Manasiknya tok, saya tidak mau berangkat. Saya mau berangkat kalau yang aneh-aneh dicoreti. Jadi saya kemarin diminta Ustaz. Diminta untuk nanti haji ini berangkat. Tapi nanti ada liburannya. Liburannya itu aneh-aneh. Ke tempat-tempat yang dilarang Rasul gitu. Saya bilang, kalau programnya begini, saya nggak ikut. Nggak usah. Tolong Pak Ustaz, ingin aja. Saya bantu manasiknya. Jadi manasiknya saya kemarin di hotel. Saya manasiknya yang menguraikan sesuai tuntunan Rasul Muhammad SAW. Sebagaimana kita dapatkan dalam kitab-kitab tarjih kita. Dan itu saya sampaikan apa adanya. Nih, nggak pakai tambahan apapun. Tapi saya nggak berangkat. Karena ya ada aneh-aneh itu. Apa yang terjadi? Tanyanya itu lucu-lucu. Ustaz, saya dulu kan pernah nempeleng orang. Karena apakah saya besok saya akan ditempelengi orang? Pertanyaan gue aneh-aneh. Terus Ustaz, saya tuh kemarin tuh ragu-ragu jadi berangkat atau tidak bang. Karena saya tuh udah wableknya bukan main. Akhirnya yang bahas rojak ini saya sama kau diantara ngasih manasik gitu. Apalagi orang nih umur haji itu nggak akan dihukum sama Allah terus ndak wis to. Iku sopo sing garai ngomong-ngomong itu. Aneh-aneh tuh. Ndak ada nanti ya ada polisi. Polisi kemarin. Dia sekarang dia buat Kapolda, saya sebutkan di mana. Pokoknya dia polisi yang ikut. Saya itu dulu emosian Ustaz. Waktu masih anak buah itu kok saya selentik saya ini. Apakah saya besok saya akan ditempili diselentik? Boleh wong batin berarti dablek Kapolda siji ini kan. Nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada. Jadi tidak ada. Tapi kalau sesuatu yang kita nggak percaya, nggak yakin, dibuktikan sama Allah, iya. Saya balik ya. Bukan apa yang kita lakukan di sana itu nanti akan dibalas, bukan. Tapi apa yang kita tidak yakini di sana Allah tunjukkan. Contoh nih, saya dengan jamaah saya waktu itu saya jadi ketua kloter. Nah, burung zaman saya ya, waktu itu 2000 itu burung masih banyak. Sekarang sudah nggak ada karena dipindahkan ke Jabal Sur.
Jadi dipindahkan. Jadi nggak boleh ngasih makan burung. Dulu masih banyak. Terus jamaah saya tanya gini, iki belum bolak-balik dipel ya Ustaz? Ya untuk suci. Bukan karena iki mergo telek manuk, ndak ada telek manuk. Burung tuh berkeliaran, tapi nggak ada telek satupun. Yang nelek itu nggak ada. Terus ini Ka'bah, itu saya nggak pernah lihat burung tuh begini. Dia terbang, kalau ini Ka'bah, dia muter gini. Dan itu saya tunjukkan ke jamaah, kenyataan. Oh iya, satu jamaah saya, tapi gak masuk akal, gak mungkin gak nelek. Mana ya mesti nelek? Cuma nelek emang ya di luarnya marmer haram. Gak mungkin pas. Nah, pas jalan pulang, keluar dari marmer terakhir, dia kena juga telek manuk. Lalu itu ditunjukkan sama Allah, terus dia bilang, percaya kita kalau tak adus manuk telek manuk. Jadi kalau itu ya orang yang tidak percaya sama Allah tunjukkan. Tapi bukan apa yang kita lakukan di sini akan itu tidak. Jadi nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Saya juga pernah. Terus jangan sombong, karena saya pernah gara-gara sandalnya banyak yang hilang jamaah itu. Semua itu ngersuloh, sandalku hilang. Terus saya bilang, mangkane sandalku koyok teku. Saya bilang gitu. Saya bawa japit. Tempat jempol saya suwek ini, pinggirannya saya miring ini. Kan elek bentuk ini terus sampai ini. Ini loh kalau sing doyan, saya gitu. Lah kok pas Jumatan punya jamaah lengkap, punya saya sendiri ndak ada. Jamaah ini sandal lu kayak teku, ngono diguyoni. Kalau itu jangan. Ya. Nah, maka roja itu juga Allah berikan lagi di surat 2 nih. Surat 2 itu surat Al-Baqarah di ayat 218. Ini roja. 218. Ini juga roja nih. Innalladzina amanu waladina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini roja. Jadi jangan khawatir bahwa betul-betul ya zunna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Rahmat dan Maha Pengampun. Jadi jangan pernah ada rasa takut apapun terhadap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita baru tahu bahwa itu salah, enggak ada. Tapi jangan blebes. Jangan bedik. Karena apa? Allah juga punya hak prerogatif kalau hambanya bedik. Blebes teman itu ya nanti itu prerogatif Allah. Tapi roja ini Allah sendiri yang mengajarkan bahwa jangan pernah kamu berputus asa dari rahmatku. Kemudian satu hadis penutup dari Rasulullah Muhammad SAW yang diambil dari Sahih Muslim dan An-Nasa'i, innallaha wa bassatu yadahu billaili wa zaina musanahar. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di siang hari, menerima tobat hambanya di malam hari. Kemudian Rasul mengatakan, wa idza kullahi yadaihi man hatta bilaili hadaqula minan nahari. Sesungguhnya Allah juga membuka tangannya di malam hari, menerima tobat hambanya yang berlaku dosa di siang hari. Walaupun ada hadis sahih dari Rasul, jangan terus dablek. Oh tenang, Allah itu membuka tangan malam hari kalau hambanya bertobat dari dosa siang hari. Siang hari dibuka tangannya, menerima hambanya yang tobat berdosa malam hari. Tetap jangan. Dan lagi hadis penutup, wahalla ahabulaha fahadakula jamalu. Sesungguhnya Allah lebih mencintai atau lebih suka melihat hambanya yang tobat daripada orang yang menemukan ontanya yang hilang. Onta hilang, Mbak, ketemu lagi, masih tidak bisa mengalahkan kesayangannya Allah, senangnya Allah ketika hambanya datang bertobat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan. Diskusinya lain kali ya. Soalnya ini tadi saya cek pakai Waze maupun pakai Google Map. Itu butuh waktu 1 jam 40 menit. Dan kebetulan ini mobil yang saya pakai bukan mobil ini, mobil rental yang station. Saya tidak berani kayak bawa Altis, nggak berani saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf. Ayo kita tutup langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.